Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tuban akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Perkenalkan, saya Hilal dari SMA Negeri 1 Singgahan. Teman saya Zakiatur Rofiah dari TK Muslimat NU 06 Tanggir Singgahan Tuban. Teman saya Elwiwi Ada dari SMA Negeri 1 Singgahan Tuban. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yaki. Waalaikumsalam Pak Hilal. Selamat pagi. Selamat pagi. Bu Yaki, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Hilal, sehat. Sibuk apa Bu akhir-akhir ini Bu? Ya sibuk kegiatan MPLS untuk anak-anak. Masih seperti itu seputar ya. itu ya. Bu Yaki, sebelum coaching ini kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan coaching. Nah, Iya, sebagai langkah awal, nanti akan kita diskusikan mengenai rubrik penilaian pada kegiatan coaching hari ini. Kemudian selanjutnya, selama coaching nanti berjalan, saya akan mengamati pelaksanaan coaching, di mana nanti akan saya sesuaikan apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian coach sebagai coach apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana respon coachee terhadap pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu berikan sebagai coach. Iya Pak. Nah, kemudian yang perlu diingat dalam coaching ini nanti adalah prinsip dalam melaksanakan coaching. Yang pertama adalah kemitraan, kemudian yang kedua adalah proses kreatif, dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Begitu ya Bu Jaki ya? Iya siap Pak. Oke, Siap. baik. Kemudian pertanyaan yang akan saya berikan, yang pertama itu tentang ini. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan selama pelaksanaan coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam pelaksanaan coaching ini nanti yang pertama adalah mendengarkan aktif atau present itu Pak G. Terus yang kedua adalah memberikan pertanyaan berbobot kepada Seperti coaching. itu. Ya. Baik, kemudian yang lebih spesifik lagi yang akan dikembangkan dalam pelaksanaan coaching nanti apa? Lebih spesifik dari kedua kompetensi tadi. Yang ingin saya kembangkan yang lebih spesifik tentunya itu Pak Hilal apa ya? Memberikan pertanyaan berbobot. Seperti itu ya. Iya. Baik, lalu indikator apa yang diinginkan Bu Zaki selaku coach nanti pada pelaksanaan coaching? Indikator yang ingin saya kembangkan yaitu nanti coach itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya dengan mengemukakan langkah-langkah atau ide dalam penyelesaian masalahnya. Baik Bu Zaki, demikian tadi pertanyaan pada pra observasi untuk pelaksanaan coaching. Ya, Pak. Dan sekarang saya persilahkan Bu Zaki selaku coach untuk melaksanakan coaching, dan saya harap pelaksanaannya juga berjalan lancar sesuai Ya, dengan amin. alur tirta, kemudian prinsip-prinsip pada coaching tetap dilaksanakan. Siap Pak Hilal, siap. Baik. Ya. Assalamualaikum Bu Elwi. Waalaikumsalam Bu Zaki. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Elwi? Alhamdulillah Bu, sehat, kabar saya baik sekali. Ada yang ingin disampaikan Bu Elwi, katanya terkait permasalahan-permasalahan Bu Elwi, tapi kita mempunyai waktu yang tidak banyak Bu Elwi ya, mungkin sekitar 15 menit. Monggo silahkan untuk disampaikan permasalahan Bu Elwi. Iya Bu Zaki, sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu karena saya sebenarnya juga agak bingung Bu mau menyampaikan permasalahannya kepada siapa begitu. Saya itu punya sedikit permasalahan Bu terkait anak-anak didik saya itu banyak yang sering ngeblong atau tidak ikut pembelajaran suatu mapel tertentu gitu. Jadi cukup mengganggu juga pembelajaran yang lainnya. Oh gitu, jadi Bu Elwi punya permasalahan banyak sekali murid-murid Bu Elwi yang sering bolos istilahnya gitu, jadi mengganggu pembelajaran yang lain. Kemudian Bu Elwi, seharusnya anak-anak itu yang ingin Bu Elwi kemukakan, yang ingin tingkatkan bagaimana Bu Elwi terkait dengan harusnya bagaimana begitu?
Yang saya inginkan itu ya anak-anak aktif Bu mengikuti pembelajaran, karena nanti kalau tidak aktif mengikuti pembelajaran kan juga berpengaruh pada nilainya dia, nilai tugas, nilai ulangan, dan nanti kan berpengaruh juga waktu pembagian raport. Kalau nilainya tidak lengkap kan juga nanti akan bermasalah juga pada kenaikan kelas. Baik Bu Elwi, begitu ya. Dari pembicaraan kita nanti ini Bu Elwi, yang ingin Bu Elwi dapatkan apa kira-kira nanti? Yang ingin saya dapatkan ya setidaknya anak-anak itu menurun begitu Bu, kayak intensitasnya kan mungkin awalnya 4 atau 5 anak yang sering ngeblong tidak mengikuti pembelajaran, nanti lebih kayak menurun gitu loh Bu, dari 4 mungkin bisa ke 1 atau 2 anak yang tidak ngeblong. Mungkin kalau tidak ngeblong sama sekali itu agak sulit ya Bu ya, mungkin menurun aja lah dari 4 sampai ke 2 atau 1 anak aja. Oh, berarti itu harapan Bu Elwi dari pembicaraan kita ini nanti Bu Elwi ingin mendapatkan apa ya solusi gitu ya. Betul, untuk Bu. permasalahan anak didik Bu Elwi yang sering ngeblong itu tadi. Baik Bu Elwi, kemudian kira-kira rencananya Bu Elwi supaya anak-anak itu tidak sering melakukan kegiatan bolos, itu kira-kira Bu Elwi punya rencana bagaimana untuk mengatasi permasalahan tersebut Bu Elwi? Saya itu punya beberapa rencana sih Bu. Iya. Yang pertama kan saya selaku guru BK nggih. Saya yang pertama itu punya rencana, yang pertama akan melaksanakan yang namanya proses konseling individu. Jadi nanti saya akan meluangkan waktu untuk memberikan mendampingi anak-anak untuk memberikan motivasi, lalu menggali permasalahan kenapa kok tidak ikut pembelajaran suatu mapel tertentu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika proses konseling tersebut masih belum berhasil atau masih terulang lagi, nanti saya akan melaksanakan kolaborasi atau kerjasama dengan orang tua siswa atau guru mapel dan juga wali kelas. Oh begitu ya. Jadi Bu Elwi sudah mempunyai rencana ya, kalau boleh saya sampaikan tadi, menurut Bu Elwi akan melaksanakan konseling individu. Juga yang kedua, jika belum berhasil adalah melakukan kolaborasi dengan guru-guru mapel yang lain mungkin Bu Elwi seperti itu ya. Kira-kira Bu Elwi ya, ini yang sudah terjadi selama ini mungkin tentang pembelajaran anak atau mungkin intensitas anak dalam mengikuti proses pembelajaran itu kira-kira berada di posisi mana Bu Eli? Jika nanti idealnya seharusnya anak-anak itu berada atau mungkin cara pembelajarannya berada di posisi 10, sekarang Bu Eli ada di posisi berapa? Kalau intensitas anak-anak gitu, anak-anak ngeblongnya itu dari level 1 ke 10 itu ada di level 7. Jadi terlalu sering ngeblong, tidak ikut pembelajaran tertentu di angka level 7 gitu. Kemudian Bu Elwi ingin meningkatkan sampai ke level berapa kira-kira? Saya ingin mungkin menurunkan itu nih Bu, menurunkan intensitas atau jumlahnya siswa. Kalau dari 7 saya ingin menurunkan dari 7 ke level kalau tidak 4, 3. Oh begitu Bu Elwi ya. Jadi Bu Elwi ingin berusaha supaya nanti level anak-anak yang intensitas ngeblongnya itu 7 turun di level 4 sampai 5 mungkin seperti itu Bu Elwi ya. Kemudian Bu Elwi, tapi Bu Elwi sudah menyampaikan rencana tindakan yang akan Ibu Bu Elwi lakukan. Kemudian Bu Elwi kira-kira dukungan apa saja yang Bu Elwi butuhkan untuk melaksanakan rencana kegiatan Bu Elwi tadi itu? Untuk dukungannya mungkin saya akan membutuhkan dukungan yang pertama dari yang pasti dari siswa tersebut Bu. Siswa tersebut harus berkomitmen, kita akan melaksanakan konseling ini dengan secara intens. Yang kedua saya membutuhkan dukungan dari guru mapel. Guru mapel itu dia berupa memberikan waktunya untuk saya melakukan sesi konseling. Jadi kan saya membutuhkan waktu di jam-jam tertentu untuk mengkonseling anak tersebut. Lalu yang kedua untuk guru mapel tadi, saya akan sering
intens berkomunikasi untuk menggali informasi terkait progres siswa tersebut. Apakah di jam mapel tersebut masih sering ngeblok atau tidak. Yang kedua dari guru mapel. Lalu yang ketiga dari wali kelas. Jadi wali kelas juga untuk membantu progres siswa tersebut apakah sudah mengalami kemajuan atau perkembangan. Lalu yang keempat, nanti jika proses tersebut belum terlaksana dengan maksimal, saya akan melaksanakan kerjasama atau kolaborasi dengan orang tua, bisa melakukan panggilan orang tua untuk koordinasi atau bisa melakukan home visit atau kunjungan rumah, seperti itu Bu. Kira-kira dari rencana yang sudah Bu Elwi tadi sampaikan, kira-kira mungkin Bu Elwi punya deadline waktu kapan itu akan dilaksanakan dan bagaimana model pelaksanaannya, Bu Elwi? Yang pertama dari yang konseling individu ya Bu, saya rencananya itu sebenarnya sudah saya lakukan konseling individu, namun karena banyak pekerjaan yang ada tugas tambahan, tugas mengajar, tugas bimbingan juga, itu kurang maksimal. Saya merasa kurang maksimal. Jadi saya berencana akan melaksanakan proses konseling ini selama satu minggu itu 2 kali pertemuan. Satu pertemuan itu atau satu sesi bisa 40 sampai 45 menit ya. Setelah itu saya akan melakukan setidaknya konsultasi atau koordinasi dengan guru mapel wali kelas juga sama 1 minggu kurang lebih 2 kali. Itu yang rencana terdekat saya Bu Ii. Iya. Baik Bu Elwi, dari pembicaraan kita kali ini dapat saya simpulkan Bu Elwi ya tentang permasalahan Bu Elwi tadi yang anak didiknya mungkin sering bolos, sering ngeblong, kemudian Bu Elwi punya rencana untuk melakukan konseling secara individu atau mungkin juga berkolaborasi dengan orang tua. Kemudian Bu Elwi juga akan sudah merencanakan tentang deadline waktunya untuk melaksanakan konseling kepada anak-anak di Bu Elwi mungkin secara individu, dan Bu Elwi juga menemukan dukungan ya dari mungkin dari rekan sejawat, dari anak itu sendiri, kemudian dari wali kelas dan dari orang tua. Itu kalau dapat saya sampaikan seperti itu tadi Bu Elwi ya. Betul sekali Bu. Alhamdulillah Bu Elwi. Bagaimana perasaannya Bu Elwi ketika kita sudah melaksanakan sesi ini tadi coaching pada pagi hari ini Bu Elwi? Saya sangat lega sekali Bu, sebenarnya saya sangat lega karena saya sudah tahu gitu, caranya mengatasi itu bagaimana, permasalahan siswa itu bagaimana, lalu apa yang harus saya kembangkan dalam diri saya sendiri itu saya sudah mampu menguraikan dengan bantuan Bu Ii gitu. Iya. Alhamdulillah kalau begitu Bu Elwi, karena memang waktunya ini terbatas, maka kita cukup sampai di sini Bu Elwi ya. Diskusi kita pada pagi hari ini, mungkin lain kali jika ada permasalahan kita bisa bertemu kembali. Bu Elwi cukup sekian ya. Terima kasih Bu Elwi sudah mempercayakan kepada saya untuk menjadi coach pada permasalahan Bu Elwi kali ini. Terima kasih Bu Elwi. Saya juga terima kasih sekali Bu Ii. Berkat Bu Ii saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Yagi, setelah melaksanakan coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang harus saya sampaikan. Yang pertama, apa yang sudah jenengan lakukan pada saat melakukan coaching yang berkaitan dengan indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan? Alhamdulillah Pak Hilal, tadi saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tita, yaitu sudah menanyakan tujuannya, sudah menggali identifikasi permasalahan dari coaching, kemudian merencanakan aksinya, kemudian juga sudah menanyakan tanggung jawabnya. Tentunya tadi juga dalam pelaksanaan coaching saya sudah melakukan dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya. Kemudian yang kedua Bu, dari pengamatan saya ini saya peroleh yang pertama tentang pelaksanaan coaching tadi, Bu Jaki sudah menerapkan alur tita dengan benar. Kemudian yang kedua sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada
Coach, Ya. kemudian Coach juga sudah memberikan respon atau tanggapan terhadap pertanyaan yang jenengan berikan. Kemudian yang terakhir ini bagaimana atau apa kompetensi yang ingin jenengan kembangkan sebagai coach ke depan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi Pak Hilal supaya lebih baik lagi suatu saat nanti ketika melaksanakan coaching, saya akan mendalami dan memahami alur tirta itu supaya ke depan lebih baik lagi ketika melaksanakan coaching. Begitu Pak Hilal. Baik, Bu Jaki, saya kira cukup untuk pelaksanaan coaching hari ini. Iya Mudah-mudahan Pak. kita benar-benar menjadi guru hebat, menjadi Amin. guru andalan bagi sekolah, dan juga Amin. menjadi inspirasi bagi murid-murid kita. Siap Saya Pak. kira cukup sekian. Iya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hilal. Assalamualaikum Pak Hilal. Waalaikumsalam, Bu Elwi. Selamat pagi Pak. Pagi. Oke, hari ini kita Pak Hilal akan melaksanakan proses coaching, betul Iya, nggih? betul sekali. Nggih. Oke, sebelum melaksanakan proses coaching, pada tahap awal ini saya akan memberikan sedikit pertanyaan dan juga mendiskusikan terkait rubrik penilaian dalam proses coaching. Jadi nanti selama Pak Ilham melaksanakan proses coaching, apakah sudah sesuai dengan alur tirta yang sudah ditentukan, kemudian dalam proses coaching tersebut, apakah Pak Ilham sudah menyampaikan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif, lalu saya akan mengamati bagaimana coach dalam merespon atau menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang Pak Hilal sampaikan. Iya. Dan perlu diperhatikan dalam proses coaching ini prinsip-prinsip dalam coaching yang pertama ada kemitraan, yang kedua ada proses kreatif, lalu yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Betul. Begitu ya Pak. Oke, untuk proses coaching ini Pak Hilal, kompetensi apa yang ingin Pak Hilal kembangkan? Ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot. Oke, bisa saya simpulkan ya Pak, kompetensi yang ingin Pak Hilal kembangkan yang pertama adalah presence, yang kedua mendengarkan aktif, lalu memberikan pertanyaan berbobot. Oke, dari tiga kompetensi yang Pak Hilal sampaikan tersebut, mana nih Pak yang ingin fokus satu kompetensi yang ingin saya observasi nanti? Kalau saya lebih condong ke memberikan pertanyaan berbobot. Oke, jadi nanti dalam proses coaching, Pak Hilal ingin secara spesifik saya mengobservasi dalam memberikan pertanyaan berbobot terhadap coach. Begitu ya betul Pak? sekali. Oke, begitu. Kemudian dalam proses coaching nanti tujuan atau indikator ketercapaian yang bagaimana yang Pak Hilal harapkan dari proses tersebut? Saya berharap pada coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, kemudian dari solusi tersebut dia bisa menentukan langkah-langkah yang tepat agar masalahnya tepat terselesaikan dan dapat melaksanakan pembelajaran mungkin lebih nyaman dan lebih tenang lagi di sekolah, seperti itu. Jadi bisa saya simpulkan tujuannya adalah agar coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Betul sekali. Gitu ya Pak. Oke, baik Pak Hilal, silakan melaksanakan proses coaching. Terima kasih Bu Elwi. Assalamualaikum Bu Jaki. Waalaikumsalam Pak Hilal. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Bu Jaki, tadi malam sempat japri saya katanya ada sesuatu yang ingin disampaikan. Iya Pak Hilal, betul Pak Hilal. Kira-kira ada apa Bu Jaki? Ada sedikit problem Pak Hilal di sekolah akhir-akhir ini Pak Hilal. Bisa jenengan ceritakan kepada saya Bu? Baik Pak Hilal, begini Pak Hilal ya. Akhir-akhir ini di sekolah saya itu terutama untuk teman-teman saya yang mungkin usianya sudah senior daripada saya, itu kalau saya amati proses pembelajarannya setiap hari itu
Monoton Pak Hilal, atau saya menilainya apa ya, kurang bervariatif begitu. Apa mungkin karena ada faktor yang lain kurang memahami, tapi yang jelas karena proses pembelajaran yang kurang bervariasi itu tadi, saya melihat anak-anak itu kayaknya kok kurang bersemangat ya kalau di kelas gitu juga. Pembelajarannya seperti itu saja juga, yang sering juga guru-guru itu menggunakan lembar tugas untuk anak-anak TK atau istilahnya LK untuk anak TK, tapi sebenarnya itu juga kurang kurang bagus menurut saya Pak Hilal begitu. Seperti itu. Baik, kalau boleh saya garis bawahi, permasalahan dari Bu Jaki ini adalah pembelajaran rekan-rekan sejawat yang masih monoton dan kurang Ya, bervariatif. Nah, itu Pak Hilal. lalu kira-kira dari percakapan ini apa yang bisa jenengan harapkan? Dari percakapan ini nanti saya itu ingin mendapatkan suatu solusi atau mungkin langkah-langkah bagaimana supaya saya bisa meng-upgrade teman-teman saya itu untuk lebih melakukan pembelajaran lebih bervariatif gitu Pak Ila. Berarti artinya melakukan perubahan, Bu ya. Iya Pak Nah, Ila seperti itu. begitu. Terus kira-kira perubahan yang seperti apa yang jenengan harapkan atau yang ingin Anda dapatkan? Eh, saya ingin teman-teman itu proses pembelajarannya di kelas itu lebih bervariatif agar anak-anak itu senang ketika di kelas nyaman, dan tentunya kan pembelajaran kan harus berpihak kepada murid Pak Ilal ya. Ya, Jadi agar prosesnya itu menyenangkan. Jadi anak itu tidak bosan begitu Pak Ilal. Seperti itu. baik. Kalau boleh saya bertanya, Bu, selama ini pembelajaran di sekolah jenengan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh rekan-rekan sejawat seperti itu, kira-kira pada level berapa, Bu? Kalau saat ini kira-kira pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan saya itu berada pada level 5 sampai 6 mungkin Pak Ilal. Seperti Seperti itu itu ya. ya. Baik, lalu kira-kira ingin ditingkatkan ke level berapa? Saya ingin ditingkatkan ke level 8 mungkin Pak Hilal. Seperti itu, jika nanti nilainya 10 saya ingin di level 8 begitu Pak Hilal. 8, Bu ya. Kalau kenapa enggak sekarang 10? Idealnya kan 10 ya. Iya. Mungkin kalau idealnya di 10 saya ingin tidak terlalu apa ya namanya, terlalu menyampaikan grade yang terlalu tinggi karena mengingat faktor usia dari teman-teman Hmm. saya itu kan mungkin agak sepuh ya, mendekati pensiun-pensiun. Jadi mungkin kalau untuk melakukan pembaharuan itu mungkin bisanya sedikit demi sedikit begitu Pak Hilal. Jadi kalau untuk mencapai langsung ke 10 mungkin agak berat. Seperti itu ya. Lalu apa kira-kira yang akan jenengan lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut ke depan? Begitu Pak Hilal, saya itu inginnya teman-teman itu dapat melaksanakan proses pembelajaran itu bervariasi. Hmm. Saya inginnya bisa apa ya, memberikan apa ya, mentoring karena selama pembelajaran akhir-akhir ini kurang bervariasi, dan setelah saya melaksanakan pembelajaran berdiferensi dari beberapa materi yang sudah saya pelajari, saya itu ingin teman-teman saya juga melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Kemudian kalau bisa, kalau beliaunya itu berkenan, saya bersedia tentunya untuk memberikan apa, mentoring istilahnya gitu, supaya teman-teman saya juga dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi agar pembelajaran lebih bervariatif begitu Pak Ilan. Ya. Lalu teknisnya bagaimana, Bu? Cara melaksanakan mentoring pada teman-teman sejawat nanti? Uh, Mungkin bisa seperti ini. Pertama mungkin teman-teman saya bisa menyaksikan bagaimana proses saya melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Ya, kemudian beliau-beliaunya mengobservasi saya atau mungkin melihat bagaimana proses pembelajaran tersebut, atau mungkin setelah itu yang kedua saya mungkin akan membuat komunitas apa ya, belajar bersama untuk mendiskusikan bagaimana rencana itu dapat terlaksana agar teman-teman saya lebih mengerti step by stepnya bagaimana proses pembelajaran tersebut, jadi tidak hanya dengan melihat saja begitu Pak Ilan. Tadi inti pokoknya di mentoring tadi, Bu ya. Iya. Lalu apa yang dapat mendukung komitmen Ibu untuk melaksanakan mentoring tersebut? Tentunya saya membutuhkan banyak
komitmen dan dukungan Pak Hilal ya, terutama dari teman-teman saya sendiri. Saya juga harus meminta dukungannya karena mereka yang ingin saya ubah. Jadi saya tentunya melakukan pendekatan persuasif agar beliau-beliau itu bersedia untuk belajar bersama, untuk mentoring bersama. Begitu. Selain itu juga saya membutuhkan dukungan waktu Tuluran Pak Hilal ya untuk pelaksanaan proses tersebut. Betul. Lalu kira-kira kapan pelaksanaan ini dapat terrealisasi untuk mentoring ya? Secepatnya Pak Hilal, karena kan kita sudah berada di tahun pelajaran baru ini Pak Hilal, 2024-2025. Saya inginnya juga teman-teman segera upgrade. Jadi mungkin minggu depan saya ingin melaksanakan mentoring itu tersebut agar dapat cepat terrealisasi dan dilaksanakan pada tahun pelajaran ini Pak Hilal. Baik. Dari percakapan kita tadi dapat kita simpulkan Bu ya, untuk permasalahan Bu Jaki karena pembelajaran di sekolah jenengan masih menerbitkan pembelajaran yang monoton, kurang bervariatif. Nah, dari permasalahan tersebut ada beberapa solusi atau langkah-langkah yang bisa jenengan ambil. Yang pertama adalah mentoring. Nah, mentoring ini pelaksanaannya akan dilaksanakan secepatnya. Kemudian mengenai teknik pelaksanaannya nanti membutuhkan dukungan dari kepala sekolah dan juga tentunya adalah teman-teman sejawat juga. Betul Pak Hilal. Kemudian dari percakapan ini Bu, bagaimana perasaan jenengan setelah sharing-sharing dengan saya? Alhamdulillah Pak Hilal, saya merasa lega, merasa senang karena akhirnya saya mendapatkan titik permasalahan ini terurai begitu Pak Hilal, dan mendapatkan solusi atau mungkin langkah-langkah dalam saya menerapkan proses mentoring itu tadi kepada teman-teman saya Pak Hilal begitu. Baik. Bu Jaki, saya rasa cukup untuk coaching kita hari ini. Mudah-mudahan ke depan kita juga bisa berkomunikasi aktif seperti ini lagi agar kita bisa saling berbagi, saling mencari solusi atas permasalahan pembelajaran yang terjadi di sekolah kita. Dan semoga kita tetap menjadi guru-guru yang hebat, menjadi inspirasi dari murid-murid kita. Terima kasih juga Pak Hilal sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya Pak Hilal. Terima kasih saya ucapkan Pak Hilal. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Hilal, tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan Bu Zaki dengan sangat baik. Namun sebelum mengakhiri sesi coaching kali ini, ada beberapa yang ingin saya sampaikan dan saya tanyakan. Pertanyaan yang pertama yaitu selama proses coaching tadi, apakah Pak Hilal sudah melaksanakan atau sudah melakukan indikator ketercapaian yang ingin dikembangkan? Baik, untuk coaching hari ini saya sudah menerapkan alur cerita dengan runtut mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menerapkan prinsip coaching yang terdiri dari kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Oke, baik. Selanjutnya Pak Hilal, izinkan saya untuk menyampaikan ya catatan hasil observasi berbasis data yang tadi saya amati selama proses coaching. Saya sampaikan yang pertama, dalam proses coaching tadi Pak Hilal sudah melaksanakan semua tahapan alur cerita dengan baik. Yang pertama ada tindakan, kemudian yang mencari atau menggali tujuan dari proses coaching, kemudian yang kedua ada identifikasi, kemudian rencana aksi, kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab atau komitmen. Dari semua proses tersebut sudah Pak Hilal laksanakan dengan baik, dan prinsip-prinsip kemitraan, lalu ada proses kreatif dari menggali permasalahan, lalu membantu coach untuk menemukan atau membuat reng-rengan rencana apa yang akan dikerjakan, itu sudah sangat bagus sekali. Lalu prinsip yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Jadi membantu si coach untuk menggali potensi yang dimiliki dalam melaksanakan permasalahan tersebut, itu sudah sangat bagus. Namun ada sedikit catatan Pak Hilal. Saya menemukan ada satu pertanyaan tertutup
ya. Padahal dalam prinsip Alur Tirta itu adalah membuat pertanyaan terbuka untuk membuat si coach ini mengeksplorasi permasalahan dan menggali potensi yang dimiliki gitu. Iya. Selanjutnya Pak Hilal, ini pertanyaan terakhir ya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Hilal berdasarkan proses coaching yang tadi sudah dilaksanakan dengan Bu Zaki? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan berdasarkan pelaksanaan coaching tadi, saya ingin lebih memantapkan pada Alur Tirta, terutama pada memberikan pertanyaan berbobot. Karena di sini tadi berdasarkan temuan, saya memberikan pertanyaan yang tertutup kepada coach, sehingga pada bagian hal tertentu si coach dapat menjawab dengan benar, walaupun pertanyaan saya mungkin agak menjebak ya, tapi di satu sisi saya ingin mengembangkan di bagian itu sehingga ke depan saya menjadi coach yang bisa lebih baik dari sekarang. Baik, terima kasih Pak Hilal, sudah luar biasa sekali melaksanakan proses coaching hari ini. Oke, bisa kita akhiri proses coaching kita hari ini ya Pak Hilal. Baik Bu, terima kasih. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Elwi. Waalaikumsalam Bu Ii. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Elwi? Alhamdulillah sehat, baik sekali Bu Ii. Iya. Hari ini Bu Elwi akan melakukan coaching ya? Oke, betul sekali. Sebelum melakukan kegiatan coaching Bu Elwi, sebagai langkah awal dari kegiatan ini, pertama saya akan mendiskusikan dulu kepada Bu Elwi tentang rubrik penilaian coaching pada pagi hari ini Bu Elwi ya. Terutama saya akan mengamati coach dan coachee, akan saya amati apakah sudah sesuai dengan penilaian, apakah sudah sesuai dengan Alur Tirta, begitu Bu Elwi. Terus kemudian apakah nanti sudah memberikan pertanyaan berbobot dan bagaimana coachee tersebut nanti merespon pertanyaan-pertanyaan dari Bu Elwi. Begitu Bu Elwi ya. Oke, begitu. Jangan lupa juga nanti ketika proses coaching disesuaikan juga dengan prinsip coaching, yaitu tentunya kemitraan, kemudian proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya Bu Elwi saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Elwi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang kira-kira kompetensi yang ingin Bu Elwi kembangkan pada coaching nanti itu apa Bu Elwi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada beberapa Bu. Yang pertama yaitu presence atau kehadiran penuh dalam proses coaching. Lalu yang kedua kompetensi mendengarkan aktif. Lalu yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot. Baik, ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan. Kemudian Bu Elwi, dari ketiga kompetensi tersebut yang secara spesifik ingin dikembangkan pada coaching kali ini apa Bu Elwi? Yang spesifik dari kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan berbobot Bu. Jadi nanti agar saya mampu membantu coach dalam menggali permasalahan lalu membuat rencana-rencana dalam menyelesaikan permasalahannya. Baik Bu Elwi. Kemudian pertanyaan terakhir Bu Elwi, indikator yang bagaimana yang ingin dikembangkan pada saat coaching nanti Bu Elwi? Saya ingin mencapai indikatornya adalah saat coach mampu menggali permasalahannya, lalu menemukan solusi dan membuat langkah-langkah dan rencana dalam mengatasi permasalahannya dengan baik. Oh begitu Bu Elwi ya. Baik Bu Elwi, demikian dulu kegiatan praobservasi ini. Selamat bercoaching Bu Elwi ya. Silahkan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Hilal. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Hilal kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Elwi, hari ini saya sehat, luar biasa dan semangat. Semangat sekali ya Pak ya. Oke, kalau boleh tahu Pak Hilal hari ini apa kesibukannya? Untuk hari ini sibuk di MPLS. Kebetulan kemarin hari Jumat itu sebagai hari terakhir MPLS, terutama untuk pelaksanaan MOP kelas 10. Iya, jadi sibuk sekali ya Pak ya, MPLS, MOP, dan Pak Hilal ini termasuk
guru yang aktif sekali di sekolah Betul ya. sekali. Oke, saya perhatikan ini agak capek ini. Iya betul sekali. Belakangan ini mungkin kurang istirahat atau gimana, karena ada beberapa masalah yang memang sedikit mengganggu pikiran saya. Oh iya, kemarin Pak Ilal sempat mengatakan kalau ada sedikit permasalahan. Kalau boleh tahu Pak Ilal, saya ingin mengeksplorasi permasalahan apa yang Pak Ilal sedang dialami. Sebenarnya permasalahan yang saya hadapi ini sudah agak lama, namun saya bingung mau mengutarakan kepada siapa. Yang jelas permasalahan ini ada pada pembelajaran di kelas yang rata-rata dilaksanakan oleh teman-teman sejawat di sekolah itu, guru-guru yang berusia 50 tahun ke atas masih sering sekali menggunakan metode ceramah. Artinya pembelajaran yang dilaksanakan itu masih monoton, kurang bervariatif, sehingga anak-anak setiap kali saya tanya itu selalu jawabannya sama, yaitu jenuh, bosen, kenapa seperti ini terus, dan seolah-olah itu pengen keluar dari zona seperti itu. Begitu. Oke Pak Ilal, kira-kira apa yang Pak Ilal harapkan dari pertemuan kita atau sesi coaching kita hari ini? Mudah-mudahan dari coaching ini saya menemukan solusi dari permasalahan saya dan juga bisa menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oke. Pak Ilal tadi sempat mengutarakan bahwa Pak Ilal mempermasalahkan teman-temannya. Iya, betul. Kalau boleh menceritakan lebih detail Pak Ilal Iya, permasalahannya. seperti ini. Kalau di kelas pembelajaran itu kan sebenarnya harus sekreatif mungkin guru memberikan pelayanan kepada anak-anak. Misalkan di SMA Negeri 1 Singgan ini kan banyak sarana prasarana yang bisa dimanfaatkan. Misalkan sekolah kita kan dekat dengan air terjun, kemudian di kanan kiri kita dikelilingi oleh hutan, kemudian ada juga sungai yang mengalir deras dan tidak pernah surut airnya, kemudian dekat dengan pemandian air Kerawak. Itu juga mungkin adalah salah satu sarana yang mungkin bisa kita explore, kita gunakan sebagai salah satu media pembelajaran anak-anak. Nah, namun kenyataannya teman-teman saya itu yang rata-rata notabene usia 50 tahun ke atas selalu merasa sudah nyaman dengan proses pembelajaran yang mereka lakukan. Rata-rata mereka masih cenderung untuk berceramah, sehingga anak-anak itu ya kurang tertarik dengan metode ceramah yang beliau lakukan. Seperti itu. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan dari permasalahan Pak Ilal adalah kompetensi atau keaktifan, kekreatifan teman-teman sejawat dalam memberikan pembelajaran di kelas. Padahal di sekolah Pak Ilal itu banyak sekali potensi-potensi yang bisa dikembangkan seperti air terjun, seperti sungai-sungai yang hutan. Nah, itu kan bagus sekali. Lah, kira-kira apa Pak yang menjadikan faktor penyebab kurangnya kreatif atau monotonnya pembelajaran yang diberikan oleh Pak Ibu Guru? Baik, Bapak Ibu Guru rata-rata itu yang seperti sudah saya bilang di awal tadi, masih terlalu nyaman dengan metode yang lama, yaitu berceramah. Kurang mengikuti perkembangan zaman, khususnya pada era sekarang itu kan sudah perkembangan ilmu teknologi kan sudah jauh ya, misalkan di sosial media, kemudian penggunaan Canva, kemudian ada lagi YouTube, internet, TikTok, IG, semuanya kan bisa dimanfaatkan untuk sarana pembelajaran. Namun memang diakui Bapak Ibu Guru yang sudah berusia 50 tahun ke atas di sekolah saya itu kurang berkenan, artinya kurang bergairah untuk mengikuti era yang sekarang. Mungkin karena tadi faktor utama itu sudah merasa capek mungkin ya. Capek, kemudian malas berpikir juga mungkin, kemudian gaptek, dalam artian tidak mampu mengoperasikan komputer atau laptop dengan baik, sehingga mereka memang butuh
pendampingan khusus dari Bapak Ibu guru yang lebih menguasai, sehingga proses pembelajaran ke depan itu bisa lebih bervariatif dan juga nyaman untuk anak-anak, seperti itu. Oke, jadi begitu. Kalau boleh saya tahu Pak, jika level keaktifan mengajar dari Bapak Ibu guru tersebut, jika ada level 1 sampai 10, menurut Pak Ilal, teman-teman atau rekan-rekan sejawat Pak Ilal itu berada di level berapa? Kalau saya boleh menilai itu pada level 6 sekarang ya. Di level 6. Lalu Pak Ilal mengharapkan teman-teman jenengan itu berada di level berapa peningkatannya? Saya berharap teman-teman bisa dinaikkan pada tingkat ke level 8. Ya, karena memang sekolah kita itu juga termasuk sekolah favorit di sekitar kecamatan, sehingga guru harus dituntut lebih inovatif, lebih kreatif, khususnya untuk mengembangkan potensi anak-anak, kemudian juga dengan cara-cara yang lebih bervariatif, sehingga guru juga lebih berkompeten juga di bidangnya. Oke. Lalu apa yang bisa Pak Ilal lakukan untuk membantu peningkatan skala atau level tersebut? Langkah-langkah yang mungkin saya lakukan pertama itu mentoring. Mentoring ini mungkin menjadi hal yang penting bagi mereka, karena memang mereka membutuhkan sosok yang bisa menjadi panutan atau menjadi contoh dalam hal pelaksanaan pembelajaran yang lebih bervariatif. Bukan karena usia lebih muda, tidak, tapi karena memang mungkin guru yang lebih muda kan jauh lebih menguasai teknologi seperti di era sekarang daripada guru-guru yang sudah berusia lanjut, sehingga proses inilah yang dibutuhkan oleh guru-guru tersebut agar lebih meningkatkan kompetensinya dan bisa meningkatkan pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif, dan juga disukai anak-anak, seperti itu. Oke. Mungkin untuk penjabaran rencana aksi, yang pertama kan ada mentoring ya Pak. Mungkin saya bisa tahu rencananya yang agak sedikit ada rentang waktu, jadi mungkin mentoringnya ini rentang waktunya bagaimana, terkait jadwalnya mungkin lebih saya eksplor lagi. Baik, kalau saya berharap untuk pelaksanaan mentoring ini saya laksanakan secara personal atau individu. Nah, saya juga sambil berkolaborasi dengan teman-teman sejawat juga, kemudian konsultasi dengan kepala sekolah, dengan wakakurikulum, sehingga pelaksanaan peningkatan kompetensi guru itu bisa dilaksanakan secara bersama-sama, selain dengan pendampingan individu yang mungkin akan saya laksanakan. Bisa saja sekolah melaksanakan IHT atau workshop-workshop lain dengan tujuan yang sama, yang arahnya adalah meningkatkan kompetensi guru agar pembelajaran lebih bervariatif, seperti itu. Jadi seperti itu ya Pak. Kemudian untuk dukungan dalam melaksanakan proses peningkatan skala tersebut, apa yang Pak Ilal lakukan? Saya membutuhkan dukungan dari teman-teman sejawat juga yang sama-sama menguasai bidangnya masing-masing untuk lebih bisa meningkatkan kolaborasi dengan sesama guru di sekolah kita untuk memberikan mentoring kepada teman guru-guru yang berusia lanjut, sehingga kita nanti memiliki kompetisi yang sama untuk belajar bersama-sama memajukan sekolah kita, khususnya dalam pembelajaran agar lebih bervariatif, inovatif, dan produktif juga, seperti itu. Oke. Sekarang untuk terkait komitmen, bagaimana komitmen Pak Hilal dalam mewujudkan keinginan Pak Hilal dalam menyelesaikan permasalahan rekan sejawat? Baik, saya berkomitmen untuk melaksanakan mentoring ini, khususnya tetap sesuai dengan koridor saya sebagai guru, kemudian
konsultasi dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat, kemudian dengan wakakurikulum, sehingga proses ini saya tidak berjalan sendirian. Kita berjalan bersama-sama, sehingga hasilnya juga kita manfaatkan bersama-sama demi kemajuan sekolah, dan juga tentunya saya berharap siswa benar-benar nyaman belajar di kelas dengan ilmu-ilmu baru atau mungkin inovasi-inovasi baru yang dimiliki oleh guru bersama rekan-rekan lainnya, sehingga ke depan tidak ada keluhan dari anak-anak mengenai kejenuhan, mengenai kebosanan pada saat proses pembelajaran berlangsung seperti itu. Baik. Rencana yang dibuat Pak Ilal semuanya sangat luar biasa, sangat rinci. Jadi yang bisa saya simpulkan dari pertemuan kita hari ini, yang pertama adalah permasalahan Pak Ilal terkait rekan sejawat yang kurang kreatif dalam memberikan pembelajaran. Lalu kemudian Pak Hilal sudah membuat rencana, yang pertama adalah membuat mentoring, yang kedua adalah secara individu memberikan pendampingan terhadap guru agar bisa membuat pembelajaran lebih kreatif lagi. Kemudian untuk dukungannya dari rekan sejawat, lalu akan melaksanakan konsultasi dengan kepala sekolah. Begitu ya Pak Hilal. Oke, Pak Hilal, kita sudah selesai nih melaksanakan proses coaching. Pak Hilal juga sudah menyampaikan masalahnya, lalu membuat rencana-rencana yang sangat bagus sekali, luar biasa. Apa nih Pak Hilal yang dirasakan setelah kita ngobrol hari ini? Baik, sebelum saya konsultasi seperti sekarang ini, saya akan agak sedikit resah ya, ke siapa saya harus mengutarakan atau menyampaikan permasalahan saya. Tapi setelah pelaksanaan coaching ini, saya sedikit lega dan nyaman. Dan solusi-solusi yang saya temukan itu adalah langkah-langkah yang harus saya kerjakan untuk mewujudkan sekolah kita lebih maju, sehingga ke depan pembelajaran di kelas maupun di lingkungan sekolah itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada keluhan-keluhan dari anak-anak lagi, khususnya yang melakukan tentang proses pembelajaran yang monoton dalam memberikan materi, khususnya guru-guru yang masih menggunakan metode ceramah seperti itu. Baik, karena sesi kita sudah cukup waktunya ya Pak Hilal, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hilal karena sudah mempercayakan saya untuk menemani Pak Hilal untuk berdiskusi dan sharing terhadap permasalahan yang Pak Hilal alami. Baik Bu, saya juga terima kasih telah Bu Elwi selaku coach juga sudah memberikan, paling tidak memberikan rasa nyaman pada saya tentang permasalahan saya, sehingga saya juga menemukan solusi-solusi yang bisa membuat saya lebih lega dari awal proses sebelum coaching ini sampai sekarang. Kalau boleh saya mengutarakan itu, kalau saya ke level sudah pada level 8. Ya. Bagus sekali ya Pak ya, menyenangkan ya kita obrolannya hari ini. Oke Pak Hilal, kita bisa sambung di lain waktu, bisa saya akhiri ya. Baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Elwi tadi sudah selesai melaksanakan coaching. Oke, alhamdulillah Bu. Bagaimana proses pelaksanaannya? Lancar, sesuai dengan ekspektasi saya. Alhamdulillah Bu Elwi, kalau semuanya sudah berjalan dengan lancar Bu Elwi. Ini untuk sesi kita yang terakhir di pasca observasi Bu Elwi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terhadap indikator perkembangan yang diinginkan Bu Elwi? Dalam proses coaching tadi saya sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu mulai dari tujuan, mengidentifikasi, lalu membuat rencana aksi, lalu membuat tanggung jawab atau komitmen dalam proses coaching. Lalu saya sudah menerapkan prinsip dalam coaching, yaitu pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi.
Baik Bu Elwi, selanjutnya Bu Elwi ini akan saya bacakan, akan saya sampaikan hasil observasi berdasarkan catatan saya yang sudah Bu Elwi lakukan tadi terhadap Pak Hilal. Ya, tadi proses observasi saya terhadap Bu Elwi, Bu Elwi sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita, sudah menyampaikan tujuan yang ingin Bu Elwi sampaikan, kemudian Bu Elwi sudah menggali identifikasi permasalahan-permasalahan dari coach Bu Elwi, kemudian Bu Elwi juga sudah membimbing, kemudian merencanakan aksi dari coach tersebut, kemudian juga sudah menyampaikan tanggung jawab ataupun komitmen. Bu Elwi sudah melakukan itu. Kemudian juga Bu Elwi juga sudah melaksanakan prinsip coaching tadi yang saya amati, yaitu mungkin kemitraan, kemudian proses yang dilaksanakan sudah kreatif dan memaksimalkan potensi. Sehingga tadi yang saya amati, Bu Elwi sudah bisa membantu coaching untuk menemukan solusi dan menemukan langkah-langkah dalam proses penyelesaian permasalahannya. Kemudian ini yang pertanyaan terakhir Bu Elwi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Elwi? Oke, yang ingin saya kembangkan lagi itu dalam proses presence atau kehadiran penuh gitu, agar lebih fokus dalam mendengarkan permasalahan dan membantu coach dalam membuat rencana-rencana aksi. Lalu yang kedua yang ingin saya tekankan lagi adalah mendengarkan secara aktif, lalu membuat pertanyaan berbobot, lalu menerapkan prinsip dalam coaching yaitu kemitraan, kemudian menggali atau mewujudkan proses yang kreatif, lalu memaksimalkan potensi yang ada pada coaching. Baik, itu kompetensi yang ingin Bu Elwi kembangkan lebih lanjut lagi Bu Elwi nggih. Demikian Bu Elwi proses kita observasi pada pagi hari ini. Semoga kita nanti di lain waktu bisa bertemu kembali untuk membahas beberapa mungkin tentang persoalan-persoalan tentang pembelajaran begitu Bu Elwi ya. Semoga bermanfaat untuk proses diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Elwi. Saya akhiri, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.